Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Kembali kami ingin mengulas konten yang di request subscriber kami, yaitu tentang penyebab motor Alfa, Sigma, dan Cam loncat saat pindah persneleng. Dan sekalian akan kita kupas solusinya guys. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share-nya guys. Kita langsung lanjut saja guys. Jadi guys, motor loncat saat pindah persneleng ini pada dasarnya adalah penyakit yang biasanya ada pada generasi pendahulu Y100 series, yaitu Yamaha V series. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena sistem kopling yang digunakan oleh Yamaha V series masih sangat kuno dan tanpa lonceng serta kanvas ganda. Salah satu uniknya dari V series ini terdapat banyak bola besi sebagai pendukung proses pemindahan gigi dari gesekan kanvasnya. Maka jika Yamaha V series sering loncat saat dijalankan, sebenarnya itu adalah lumrah. Namun jika penyakit loncat persneleng terjadi pada Yamaha Y100 series, jelas itu adalah sesuatu yang tidak normal dan tidak lumrah. Karena Y100 sudah menerapkan sistem lonceng ganda, stud penarik yang lebih sempurna, serta sistem kopling primer yang lebih enteng, sehingga mempermudah proses pemindahan gigi. Nah, jika masih terjadi, apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang kita tes satu persatu bagian yang terkait dengan hal ini guys. Berikut ini solusinya guys. Jadi spare part yang terkait dengan sistem pemindahan gigi hanyalah hose kopling atau sering disebut ronsel, kampas kopling, per kopling, plat kopling. Nah, untuk stud kopling kalian harus perhatikan guys. Jenisnya ada panjang, pendek seperti ini, dan ada satu lagi yang nempel di blok bentuknya seperti ini guys. Jadi harap diperhatikan ketika hal itu akan saling terkait. Serta lonceng ganda dan kampas kopling. Selain itu juga drag kopling guys, atau segitiga pelor. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bisa motor bisa loncat saat pindah gigi dan kadang bisa ngelos saat kita selah dengan kick starter guys? Ini jawabannya guys. Jadi semakin tertekan kopling, maka akan semakin berkurang penyaluran tenaga dari gigi rasio ke ruang bakar. Begitu juga sebaliknya, semakin terlepas kopling akan semakin banyak tenaga yang dihasilkan dari perputaran tenaga di gigi rasio ke ruang bakar. Artinya, semakin bebas hose kopling, tenaga akan semakin banyak. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap selah? Jadi sebelah kiri atau atas pedal persneleng pasti ada lubang yang jika masih bawaan pabrik ada plastik penutup hitam seperti ini guys. Namun kebanyakan sudah hilang akibat getar atau bengkel lupa masang lagi. Ini sebenarnya adalah setelan kopling, dimana disitu ada stud memanjang yang tugasnya mendorong rumah kopling dari dalam saat rumah kopling membutuhkan traksi. Semakin kalian nyetel kencang ke kiri, maka akan semakin free kopling sehingga perpindahan gigi juga akan semakin liar atau bisa disebut loncat. Nah, semakin free hose kopling, seharusnya gigi selah akan semakin berat untuk di selah kaki. Begitupun sebaliknya, saat setelan terlalu tertarik, maka akan semakin halus perpindahan gigi yang dihasilkan. Namun selah juga akan ngelos atau tidak bisa diengkel sama sekali guys. Nah, pada kasus ganti per kopling yang lebih keras macam per Eric King, per Satrio FU atau per Smash, pertanyaannya, apakah akan membuat motor semakin keras koplingnya? Jawabnya tentu iya. Tapi jika kalian telaten dalam melakukan setelan di sebelah kiri yang disebutkan tadi, maka faktor loncat persneleng seharusnya tidak terjadi. Oke, kita jelaskan teknik langkah penyetelannya guys. Pertama-tama kalian harus mengendorkan pengunci baut setelan kopling dengan kunci ring ke arah kiri hingga kendor guys. Kemudian putar baut nyetel ke arah kanan searah jarum jam sehingga terasa ada sentuhan. Lalu putar kembali ke arah kiri hingga mentok. Nanti akan terasa ada sentuhan lagi guys, dan kemudian berhenti. Kencangkan mur pengunci ke arah kanan sehingga baut nyetel bisa terkunci lagi. Kemudian periksa aksi penyetelan dengan cara hidupkan mesin, masukkan persneleng pada gigi 1 dan tahan pedal persneleng. Digas-gas aja guys, kemudian dilepas persnelengnya loncat atau tidak. Jika tidak loncat berarti sudah sukses, namun jika masih loncat kalian bisa mengulangi tahap-tahap tadi. Tapi harus dengan feeling ya guys. Kalian harus feelingnya pas. Kalau feelingnya salah juga
repot soalnya. Jadi untuk menyetel ini faktor feeling harus kalian utamakan guys. Oh iya guys, kalian juga wajib melakukan pengecekan terhadap segitiga pelor yang letaknya di sini guys. Nah, karena usia motor yang sudah seperempat abad ini, wajar jika part ini seringkali aus. Nah, jika kalian lagi setel kopling dan masih saja loncat, kemungkinan part ini sudah waktunya minta ganti guys. Oke, cukup sekian tema tentang persetelan loncat, penyebab dan solusinya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, dan share-nya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.